Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Mutakin. Kita masih di kuliah analisis real. Kali ini membahas sifat urutan bilangan real. Sebelumnya sudah dibahas sifat aljabar atau aksioma lapangan. Jadi himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi penjumlahan dan pengurangan adalah lapangan. Ada dua keaksiomanya atau ya satu lah ya, ada satu. Terdapat P tak kosong, himpunan P tak kosong subset dari R yang disebut himpunan bilangan real positif yang memenuhi sifat. Yang pertama, jika A dan B anggota P, maka A tambah B, A tambah B anggota P, dan A kali B anggota P. Yang kedua, jika A anggota real, maka atau A anggota P atau A sama dengan 0 atau lawan dari A yang anggota P. Ini ditulis atau ini berarti hanya satu dari kemungkinan ini yang berlaku. Jadi bisa kita baca, jika A anggota real, maka tepat satu dari kondisi berikut berlaku, yaitu ini A anggota P, A sama dengan 0, atau negatif A anggota P, lawan dari A gitu ya. Kemudian ini definisi A anggota P itu disebut bilangan real positif. Jadi bisa ditulis seperti ini, A lebih dari 0 dibacanya atau lebih besar dari 0. Bilangan A anggota bilangan real disebut bilangan negatif jika lawan dari A adalah positif. Nah, dalam hal ini bilangan negatif tulisnya seperti ini, A kurang dari 0. Kemudian ini definisi lebih besar atau kurang dari ya. A lebih besar dari B atau B kurang dari A jika A kurangi B anggota P atau A kurangi B lebih besar dari 0. Yang bagian bawah, A lebih dari atau sama dengan B, atau boleh seperti ini. Jika A dikurangi B anggota P gabung himpunan yang anggotanya 0, atau boleh ditulis begini. Itu ya. Nanti anggota P itu disebut bilangan positif. Kalau anggota anggota P gabung himpunan yang anggotanya 0 itu tak negatif. Oke, ini akibat langsungnya. Jika A dan B anggota real, maka A lebih A. Tepat satu pernyataan berikut berlaku, yaitu A lebih dari B, A sama dengan B, atau A kurang dari B. Sifat trikotomi tadi ya, akibat dari sini. Kemudian jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari A, maka A sama dengan. Nah, ini nanti digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu sama dengan sesuatu yang lain. Nah, buktinya bisa lihat di sini. Ini ya, buktinya. Karena kita punya A dan B bilangan real, maka kita bisa membentuk bilangan yang baru, yaitu ini kan ya. Atau ini pakai negatif. Atau ini kan bisa ditulis begini. Ini anggota real. Menurut sifat trikotomi, A kurangi B ini anggota P atau lebih dari 0 ya. A kurangi B ini sama dengan 0. Atau A lawannya ya, lawannya. Anggota P gitu. Nah, ini kan anggota P itu bisa ditulis seperti ini. Kalau ini udah jelas, tambahkan kedua ruas dengan B ya. Kalau yang ini negatif dari berdasarkan sifat apa namanya di lapangan ya, sifat lapangan kita peroleh ini tuh adalah lebih dari 0 gitu ya. Dari sini tambahkan kedua ruas dengan B, saya peroleh itu kalau ini tetap. Kalau ini tambahkan kedua ruas dengan A, maka kita peroleh
B lebih dari A ya, atau A kurang dari B. Seperti itu. Kemudian yang kedua, membuktikannya pakai sifat pakai kontra positif ya, atau pakai bukti kontradiksi. Andaikan A tidak sama dengan 0, maka menurut ini sifat trikotomi nah, A kurang dari 0 atau A lebih dari 0. Hal ini kontradiksi dengan ini kan, hipotesisnya. Ya, seperti itu. Karena kontradiksi berarti pengandaian salah, maka yang betul haruslah. Jadi bagian ini bisa kita gunakan untuk membuktikan kesamaan ya. Jadi untuk membuktikan kesamaan itu bisa begini caranya, kita uraikan, membuktikan A sama dengan B misalnya. Uraikan terus sampai ketemu B. Bisa juga dengan mencari selisihnya, buktikan bahwa selisihnya sama dengan 0. Cara yang ketiga dengan ini. Tunjukkan A lebih dari atau sama dengan B dan B-nya lebih dari atau sama dengan A. Maka diperoleh A sama dengan B. Ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ini beberapa teorema, teorema 2.4 kita sebut saja begitu, yang biasa kita gunakan untuk manipulasi. Yang pertama sifat trikotomi, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Jika A lebih besar dari B dan C anggota R, maka A tambah C lebih besar dari B tambah C. Jadi ketaksamaan tidak berubah kalau kedua ruas ditambah bilangan yang sama. Kemudian jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A kali C lebih besar dari BC. Jadi ketaksamaan tidak berubah kalau kedua ruas dikali bilangan positif. Nah, bagian yang keempat, ketaksamaan akan berubah arah kalau kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif. Nah, bilangannya sama ya. Seperti itu. Nah, membuktikannya saya kira sederhana. A lebih besar dari C, berarti kita harus tunjukkan bahwa A kurangi C itu lebih dari 0. Ya. Nah, tapi kita punya ini, A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. A lebih besar dari B itu berarti A kurangi B lebih dari 0. Dari sini kita peroleh B kurangi C lebih dari 0. Nah, ternyata A dikurangi C itu penjumlahan ini ya. Karena ini positif, ingat di aksioma urutan, jumlah dua buah bilangan real positif hasilnya positif. Gitu ya. Oleh karena itu, A dikurangi C positif juga, lebih dari 0. Berdasarkan definisi, A lebih besar dari C. Gitu ya. Jadi titik harusnya sini. Titik ini berarti, atau berdasarkan definisi, A lebih besar dari C. Kemudian yang kedua juga caranya serupa. Kita mau membuktikan bahwa A tambah C lebih besar dari B tambah C. Jadi tunjukkan saja A tambah C dikurangi B tambah C lebih besar dari 0. Nah, ini lihat. A tambah C dikurangi B tambah C sama dengan A kurangi B ya. Karena A-nya lebih besar dari B, maka A kurangi B lebih besar dari 0. Begitupun yang ketiga, nah kita mulai dari sini. AC kurangi BC sama dengan AC ditambah negatif BC. Gunakan sifat distributif ya. Kemudian berdasarkan aksioma urutan, ini tuh lebih besar dari 0, sebab A kurangi B-nya lebih dari 0, dan C-nya juga lebih dari 0. Ingat tertutup terhadap perkalian tadi ya. Nah, dengan demikian diperoleh AC kurangi BC lebih besar dari 0. Hingga berdasarkan definisi AC lebih besar dari BC. Nah, bagian 4-nya kurang lebih sama dengan itu. Nah, perlu diingat kalau C kurang dari 0, maka negatif C lebih dari 0. Nanti lakukan cara seperti di nomor 3. Nah, ini ada beberapa teorema atau kita jadikan latihan soal ya. Kembali ke whiteboard. Ini kembali ke sini ya. Ini saya hapus dulu. Ini agak lambat juga ini.
Yang pertama, jika A kurang dari B, maka A plus B dibagi 2 lebih dari A, tetapi kurang dari B. Gitu ya. Nah, ini membuktikannya menggunakan teorema 2.4 tadi ya. Jadi dari sini, ini yang mau dibuktikan ya. Oke. Ini yang mau dibuktikan. Nah, berarti caranya apa? Kedua ruas tambahkan dengan A di situ. Jadi, A ditambah A kurang dari A tambah B. Ingat di teorema 2.4 bagian yang kedua ya. Jadi dari sini saya peroleh 2A kurang dari A tambah B. Kalikan kedua ruas dengan setengah. Nah, lihat bagian 3-nya. 2.4 bagian 3. Kalau dikalikan setengah, ketaksamaan tidak berubah. Gitu ya. Setengah sini. Maka saya peroleh seperti sini aja. Menggunakan sifat asosiatif ya dan sifat yang ada di lapangan. Kita peroleh A kurang dari setengah dikali A tambah B. Nah, seperti itu. Nah, itu baru dapat sebelahnya, separohnya. Kemudian bagian yang ini, nah, kalau kita perhatikan, nah, kalau begitu mulai aja dari sini lagi, tambahkan kedua ruas dengan B. Jadi A ditambah B kurang dari B tambah B. Dari sini ya, tambahkan kedua ruas dengan B. Dari sini saya peroleh A tambah B kurang dari 2B. Kalikan kedua ruas dengan setengah, seperti tadi itu. Kurang dari B. Nah, sampai situ berdasarkan sifat transitif ya, karena ini dan ini berdasarkan sifat transitif maka diperolehlah yang ini tadi. Nah, begitu ya. Silakan ditulis beserta dengan kalimatnya. Bagian yang kedua, jika A lebih besar dari 0 maka setengah A lebih dari 0 tapi kurang dari A. Nah, kalau ini gampang. Substitusi saja B-nya sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 0. Ya, dari sini substitusi saja A-nya sama dengan 0. Kan ini berlaku untuk setiap bilangan real ya. Jadi kalau tidak disebutkan seperti ini ya, berarti A dan B-nya itu bilangan real. Nah, kalau kita substitusi A-nya sama dengan 0, maka kita peroleh seperti ini. Ya kan sama aja ya, mau A atau B juga. Intinya intinya seperti ini. Setengah suatu bilangan itu kurang dari bilangan. Kalau bilangannya adalah positif, maka semuanya positif. Ini artinya berdasarkan ini kita peroleh bahwa tidak ada bilangan real positif yang terkecil. Berapapun bilangan real positif, kita bisa cari yang lebih kecil lagi. Caranya kalikan dengan setengah. Oke, berikutnya yang nomor 3 ya. Kalau yang nomor 3, gimana caranya ini menghapusnya? Nah, lihat aja ya. A per B ditambah B per A lebih dari atau sama dengan 2. Nah, jika diketahui A, B-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita mau buktikan jika AB, A kali B lebih dari 0, buktikan A per B ditambah B per A lebih dari atau sama dengan 2. Ya. Nah, kalau sebelumnya menggunakan teorema, yang ini kita gunakan definisi untuk membuktikannya. Berarti yang harus kita buktikan adalah A per B ditambah B per A kurangi 2. Ini yang harus kita buktikan. Ya, buktikan bahwa dia lebih dari atau sama dengan 0. Ingat definisi ini tadi ya. X lebih dari atau sama dengan Y jika X kurangi Y lebih dari atau sama dengan 0. Kalau ini tidak pakai sama dengan, ya ini juga tidak pakai sama dengan.
Itu. Nah, ini yang mau dibuktikan, tapi mulainya jangan dari lebih dari atau kurang dari. Mulailah dari sama dengan, supaya bisa dihitung dengan mudah gitu ya. Nah, ini sama dengan, kan sudah biasa mengerjakan ini ya. AB A kuadrat ditambah B kuadrat kurangi 2AB. Nah, yang atas A kurangi B kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, sebelumnya ada yang terlewat. Kita bisa buktikan bahwa jika X tidak 0 atau jika X anggota real, maka kuadratnya lebih dari 0. Gitu ya. Kalau X-nya tidak sama dengan 0, kuadratnya lebih dari 0. Ada beberapa ini bisa dibuktikan, sederhana kok. Nah, karena A kurangi B kuadrat lebih dari 0 dan AB lebih dari 0, maka A kurangi B kuadrat dibagi AB lebih dari atau sama dengan 0. Jadi, nah karena ini lebih dari sama dengan 0, kita peroleh A per B ditambah B per A. Nggak usah pakai kurung ya. Kurangi 2, oh boleh deh. Lebih dari atau sama dengan 2. Nah, berdasarkan definisi, maka ini. Itu. Nah, bagaimana membuktikan ini? Ya, tinggal kita bagi aja. Kalau X bilangan real kan, kemungkinan pertama X-nya sama dengan 0 ya. Bolehlah dari 0 dulu. Maka kalau dikuadratkan, ya 0 kali 0. Tapi kalau X-nya lebih dari 0, kalau X-nya lebih dari 0, maka X kuadrat, ya, X kuadrat sama dengan X kali X, definisinya kan begitu. Positif, positif, menurut aksioma, ya positif. Kalau X-nya kurang dari 0, maka lawan dari X lebih dari 0. Sehingga, ya lanjut, X kuadrat ini adalah negatif X. Nah, sebentar. Nah, ini. Saya tulis di bawahnya aja ya. Oke, yang ini. Nah, jadi kalau begitu negatif X dikali negatif X lebih dari 0. Karena ini positif, ini positif. Negatif X dikali negatif X itu tinggal diuraikan aja ya. Ini membuktikannya di sifat lapangan nih. Ini bisa begini, kali X dikali negatif 1 kali X gitu. Ya. Nanti menggunakan sifat asosiatif, ya, geser-geser kurung. Negatif 1 kali negatif 1 kan sama dengan 1. Maka yang tersisa adalah ini. Jadi kalau X-nya tidak 0, maka X kuadratnya lebih dari 0. Tapi kalau X-nya anggota bilangan real, ya termasuk 0, maka X kuadratnya lebih dari atau sama dengan 0. Itu yang lainnya bisa kita lihat, ini yang lainnya. Misalkan yang 4. Jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif, maka A sama dengan 0. Nah, lihat ya. Oke, saya tulis ulang di whiteboard. Saya hapus. Jika A lebih dari atau sama dengan 0, tapi kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif, maka A sama dengan 0. Ada dua kemungkinan ya A-nya. A-nya sama dengan 0 atau A-nya lebih dari 0. Ya. Nah, karena di sini A-nya tidak ada negatif. Berdasarkan trikotomi tadi, karena A-nya tidak negatif, berarti A-nya itu kemungkinannya 0 atau lebih dari 0. Nah, buktinya dengan kontradiksi.
kontradiksi. Andaikan A lebih dari 0 ya. Kita akan buktikan kalau lebih dari 0 itu ada kontradiksi. Andaikan A lebih dari 0, maka ingat soal nomor 2 ya. Maka setengah A kurang dari A, tapi ini lebih dari 0. Gitu ya. Nah, kalau gitu saya pilih aja epsilon 0 sama dengan setengah A. Maka yang terjadi adalah epsilon 0 kurang dari A. Ya, kurang dari A. Nah, hal ini kontradiksi dengan atau bertentangan dengan hipotesis yang menyatakan A itu kurang dari epsilon untuk setiap epsilon. Tapi ternyata kalau saya pilih epsilonnya segini, ya kalau saya pilih epsilonnya segitu, maka si A-nya itu lebih dari epsilon. Oleh karena itu, pengandaian itu salah, maka yang benar hanya sama dengan 0. Oke, soal-soal yang lain nanti bisa dibahas di video berikutnya. Ya, di video berikutnya supaya ini tidak terlalu panjang. Selanjutnya, teorema ini yang biasa kita gunakan untuk mengerjakan pertidaksamaan. Teorema berapa ini? Teorema 24, ini berarti 25. Jika A kali B lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, karena AB lebih dari 0, maka A-nya tidak 0, tidak mungkin 0, dan B-nya tidak mungkin 0. Nah, sekarang untuk A tidak sama dengan 0, menurut sifat dikotomi ada dua, yaitu ada dua kemungkinan, yaitu A lebih dari 0 atau A kurang dari 0. Kalau A lebih dari 0, maka 1 per A lebih dari 0. Nah, nanti buktinya saya tuliskan setelah ini. Jika untuk A lebih dari 0, maka 1 per A-nya pun lebih dari 0. Kemudian kalikan kedua ruas ini dengan 1 per A, gitu ya, maka tanda ketaksamaan tidak berubah karena 1 per A-nya positif. Gitu ya. Maka diperoleh 1 per A kali AB itu kan B. Nah, itu lebih dari 0. Untuk A-nya kurang dari 0, maka 1 per A kurang dari 0. Nah, buktinya nanti serupa dengan itu. Sehingga diperoleh seperti ini. Akibatnya B-nya kurang dari 0. Jadi terbukti ya. Berikutnya, nah akibatnya ini. Kalau membuktikan akibatnya, oke, saya berikutnya ke nilai mutlak. Tapi sebelum ke nilai mutlak, ke sini dulu. Oke, tadi itu salah, belum dimunculkan PPT-nya. Saya ulangi lagi. Ini ya. Oke, kalau ini sudah PPT yang muncul. Teorema 2.5. Jika AB lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Buktinya, nah berdasarkan hipotesis AB lebih dari 0, maka A tidak mungkin sama dengan 0 dan B tidak mungkin sama dengan 0. Karena kalau salah satunya 0, maka AB-nya pasti 0. Kalau A-nya tidak 0, ada dua kemungkinan, yaitu positif atau negatif berdasarkan sifat trikotomi. Kalau A-nya positif, maka 1 per A-nya juga positif. Nanti buktinya nyusul tadi ya. Nah, sekarang kalikan kedua ruas yang ini dengan 1 per A. Sebelah kanan jadi 0, sebelah kirinya jadi 1 per A kali AB itu sama dengan B. Maka diperoleh B lebih dari 0. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, maka B-nya lebih dari 0. Sekarang kalau A-nya kurang dari 0, maka 1 per A-nya pun kurang dari 0. Nanti buktinya serupa. Sehingga kalikan kedua ruas atau kalau 1 per A-nya kurang dari 0, maka negatif 1 per A atau lawan dari 1 per A itu lebih dari 0. Kalikan ya. Oh, ini berarti tidak tepat nih. Kalikan berarti negatif 1 per A dikali AB
Karena pengalinya negatif, maka ini kurang dari negatif 1 per A dikali 0. Dari sebelah sini saya peroleh negatif B kurang dari 0. Ya. Dari sini saya peroleh negatif B kurang dari 0, sehingga B-nya lebih dari 0. Oh, ini ada kesalahan ini ya. Oke. Kalau begitu setelah ini ada akibatnya itu ya. Kalau begitu saya kerjakan atau kita bahas di whiteboard saja. Bagian pertama sudah ya tadi. Nah, sekarang untuk A kurang dari 0, maka 1 per A pun kurang dari 0. Sehingga negatif 1 per A lebih dari 0. Nah, sekarang yang ini kalikan kedua ruas dengan 0. Kedua ruas ini dengan negatif 1 per A. Maka ini ya, kali negatif 1 per A akan berubah begini karena pengalinya negatif. Nah, dari situ saya peroleh negatif B kurang dari 0 atau B lebih dari 0. Ya, kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Yang ini kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Maka kalau A-nya kurang dari 0, maka B-nya lebih dari 0. Itu ya, jadi terbukti. Kemudian akibatnya tadi, akibat dari teorema itu, jika A, B kurang dari 0, maka satu kemungkinannya, atau saya lanjutkan aja lah, AB, maka A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, atau A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Nah, cara membuktikannya, karena ini akibat, berarti pasti berdasarkan teorema di atasnya. Sehingga, nah, kalau AB kurang dari 0, maka negatif AB lebih dari 0. Ya. Atau negatif AB itu kan bisa saya tulis begini, negatif A dikali B gitu ya. Nah, setelah itu gunakan teorema sebelumnya di atas tadi. Itu, kemudian yang belum tadi membuktikan kalau A-nya lebih dari 0, maka 1 per A-nya pun lebih dari 0. Itu ya. Karena A-nya lebih dari 0, berarti A-nya tidak sama dengan 0 kan? Berarti 1 per A tidak mungkin sama dengan 0. Sehingga kalau mau membuat kontradiksi dari ini, bukti dengan kontradiksi, ya tentu andaikan 1 per A kurang dari 0. Mengapa tidak sama dengan 0? Sebab A-nya tidak 0 sehingga 1 per A tidak mungkin sama dengan 0. Andaikan 1 per A kurang dari 0. Ya, maka kalau 1 per A kurang dari 0, kalikan kedua ruas dengan A. Ya. Maka 1 per A kalikan dengan A akan kurang dari 0 kali A. Tidak mengubah tanda kesamaan sebab A-nya positif. Dari sini saya peroleh A kurang dari 0. Hal ini kontradiksi ya. Hal ini kontradiksi karena 1 harusnya lebih dari 0. Gitu ya. Nah, tapi tahu dari mana 1 itu lebih dari 0? Oke, sampai sini dulu ya. Kontradiksi karena harusnya 1 itu lebih dari 0. Sekarang, tahu dari mana 1 itu lebih dari 0? Nah, tadi kan sudah dibuktikan bahwa X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap X anggota real. Lebih khusus lagi, X kuadrat lebih dari 0 itu jika X-nya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang kalau X-nya tidak sama dengan 0 ya.
Kalau X-nya sama dengan 1, maka 1 kuadrat, nah, X sama dengan 1 kan berarti X tidak sama dengan 0 ya. Maka berlakulah ini, 1 kuadrat yang sama dengan 1 itu lebih dari 0. Nah, seperti itu. Jadi ini banyak yang terlewat ya buktinya. Jadi kalau A lebih dari 0, maka 1/A lebih dari 0. Buktinya sudah tadi ya. Nah, menunjukkan bahwa jika A kurang dari 0, maka 1/A kurang dari 0 ya, serupa dengan itulah caranya. Baik, itu saja. Di video berikutnya akan dilanjutkan dengan nilai mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.